Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nggak tahu ini kenapa yang masuk baru sedikit ya. Mungkin karena kebiasaan kita masuk jam 4 kali ya, atau masih sholat asar kali. Tadi juga barusan selesai, terus saya masuk, baru lihat 30 yang masuk, ya kita santai dulu lah ya. Jadi untuk acara hari ini kita gunakan untuk membuat, kalau kemarin rencana saya itu masuk ke multi kamera. Tapi sesuai dengan urutan yang ada di El Nino, kita masuk ke rigging dulu ya. Masih ke rigging tapi menggunakan Rigify. Ya, sebenarnya saya agak khawatir juga sama teman-teman sampai mana kemampuan rigging manual dan menggunakan Rigify. Jadi kenapa kok menggunakan plugin atau add-on yang sudah disediakan oleh community ya. Kalau yang di Rigify itu sebenarnya Rigify itu dulu sebenarnya add-on yang berdiri di luar community. Jadi di Blender itu sebenarnya tidak ada listnya. Dan karena banyak sekali yang pakai, terus otomatis dimasukkan ke dalam Blender dan itu include di dalam community-nya termasuk add-on community-nya Blender. Jadi enak sekali ketika suatu kode itu sudah diciptakan dan diakui, itu luar biasa. Maksudnya pengakuan kode kita dan kontribusi kita terhadap komunitas itu dihargai. Ya meskipun komunitas itu basisnya open source ya, jadi semua itu nggak berbayar. Jadi basisnya juga memang atas kemauan diri sendiri untuk mengembangkan software ya. Mungkin efeknya itu untuk komersialnya nggak terlalu banyak. Atau dibandingkan dengan kalau dari awal itu berbayar. Tapi kalau dari awal berbayar, itu efeknya keterkenalan satu software itu juga akan sedikit terhambat. Iya, memang biasanya kan ada model yang demo, trial, atau mungkin ada batasan limit tertentu. Itu memang digunakan untuk pengenalan software-software baru yang memang mau masuk ke dalam komunitas yang dituju ya. Misalnya di Rigify ini memang di spesialnya di rigging add-on-nya. Sebenarnya di bagian Rigify ini ada satu software yang ya sejenis Rigify, tapi ada yang membayar juga. Banyak add-on yang ada di Blender ini ya. Jadi tidak hanya Rigify. Jadi kenapa kita gunakan Rigify? Yang pertama ya karena pertama itu pasti gratis dan bebas kita kembangin seperti apapun. Yang kedua, komunitasnya, penggunanya itu juga banyak sekali dan memang bagus. Memang bagus. Bagus yang terakhir. Ya, menurut komunitas bagus. Jadi cukup lah ya, cukup untuk digunakan untuk membuat animasi yang basisnya itu bisa humanoid atau mungkin yang generik. Di sana kalau teman-teman nanti pasang Rigify, nanti akan ada optionnya ketika nanti teman-teman masuk ke Unity itu ada generik sama humanoid. Itu satu hal yang berbeda. Jadi nanti kita cek dulu di sini ya. Oh, belum share screen ya. Share screen. Oh ya, kemarin sudah ada yang ngumpulin ini ya, videonya bagus sekali itu, tapi atas kelas sayangnya. Channelnya kurang menarik gitu. Channelnya dibuat menarik. Mungkin semua mata kuliah bisa dimasukkan di situ ya. Jadi nanti saya nyari juga gampang.
ketika saya butuh videonya, saya nyari juga gampang. Dan alhamdulillah lah teman-teman udah bisa masuk ke, maksudnya sudah menyediakan itu ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi nyari rekamannya. Saya sudah subscribe kemarin ya. Kemarin di share di 1E atau di mana tuh? 1E kelihatannya. WhatsApp. Ya nanti coba nanti kalau yang belum di subscribe dulu deh. channel desain grafis lanjut spesial. Atau mungkin ke channel kelas gitu ya. Kurang paham. Kemarin nah, coba nanti dicek. Kalau teman-teman ada yang ketinggalan dengan edisi yang kemarin-kemarin bisa lihat di channel tersebut. Bagus juga. Saya juga bisa melihat. Jadi nanti ketika tahun depan itu masih pandemi ya saya tinggal silakan lihat video yang sudah ada di channel tersebut. Rencananya itu channel milik saya. Tapi kebanyakan video dari sana ya silakan dipakai. Oke, ini ya. Yang pertama kemarin kita sudah ngenalin low poly karakter dan bikin manual dengan menggunakan IG sama FG sama kebanyakan IG ya IG karena FG nggak terlalu banyak dipakai. IG itu gunanya digunakan untuk apa? Yang kemarin pastinya untuk lutut. Kalau untuk yang implementasi yang kemarin ya, sebenarnya di Rigify ini dia menggunakan 2 IG yang di tangan sama di bagian kaki utamanya. Yang di bagian sini kemarin kita pakai IG untuk yang di bagian kaki saja. Ya memang membantu, sangat membantu sekali. Jadi kenapa teman-teman harus belajar dari manual dulu, terus nanti baru ke konsep pemakaian add-on ya. Nanti tidak semua apa namanya bentuk yang harus digerakkan itu nanti bentuknya itu seperti manusia semua ya, maksudnya teman-teman ketika menciptakan suatu monster atau mungkin mesin yang nggak ada di metariknya miliknya Rigify ya teman-teman harus menggunakan cara manual. Salah satunya dengan menggunakan bones yang manual kemarin kita manfaatkan IG untuk pergerakan di bagian lipatan ya kebanyakan. Jadi nanti bisa digunakan dengan cara manual tersebut. Kemarin ada yang sempat nanya ini apakah bisa dikerjakan atau enggak, apakah ini dikerjakan atau enggak, intinya ini yang tahun kemarin kebetulan tujuannya itu senang-senang, jadi 60 detik itu nanti untuk, kalau dulu itu apa namanya, tak minta untuk rencananya diminta untuk membuat semua objek pribadi semua, maksudnya fotonya temennya dibuat objek 3D semua. Jadi karakternya ini nanti satu kelas itu saling membuatkan objek 3D-nya. Jadi nanti satu kelas itu bisa mengirim sejumlah karakter atau sejumlah mahasiswa yang ada di dalam kelas. Jadi bisa dijadikan satu, dikombin, terus nanti bisa jadikan apa namanya, sinetron gitu bisa. Jadi kalau asetnya udah banyak itu enak, mau diapa-apain. Contohnya nanti kalau teman-teman nanti membuat animasi ya, mungkin banyak juga ya teman-teman nanti mungkin akan tertarik dengan menggunakan animasi 3D atau mungkin game 3D yang nanti akan bisa teman-teman ciptakan dengan menggunakan konsep-konsep dasar seperti ini. Oke, terus yang hari ini kita bahas tentang Rigify. Rigify ini saya tetap harus sampaikan. Kemarin tahun kemarin ini saya sampaikan. Saya percaya pada kemampuan teman-teman yang tahun kemarin untuk mengeksekusi sendiri dengan modal video yang luar biasa dari Impenja itu kalau teman-teman lihat
dari setiap videonya dia pasti akan mengeksekusi video itu dalam satu atau mengeksekusi model itu dalam kesatuan waktu 10 menit. Jadi apapun itu 10 menitnya challenging-nya itu luar biasa. Mungkin teman-teman nggak bisa, belum ya, mungkin belum bisa seperti namanya siapa lupa itu yang Invenz ini, namanya siapa yang pengelolanya, luar biasa. Jadi karena memang sudah ada pengalaman dan penggunaannya itu tidak hanya dia itu mahir tidak hanya di bagian modeling di 3D-nya, dia penguasaannya juga scriptingnya juga bagus, luar biasa. Nggak tahu itu bagusnya itu dibuat-buat karena videonya itu sudah ada editingnya atau enggak, tapi lepas dari itu bagus videonya dan semua orang memang mengatakan bagus. Salut lah. 10 menit yang dia eksekusi itu mungkin kalau saya sendiri mungkin bisa satu setengah jam untuk eksekusi, untuk mengikuti videonya. Untuk mengikuti videonya itu butuh sekitar satu setengah jam. Mungkin teman-teman bisa lebih cepat dari saya, atau mungkin bisa lebih cepat dari 10 menit, itu luar biasa. Jadi mungkin karena sudah kebiasaan, sudah apa namanya, tool-toolnya itu atau shortcut-nya itu udah sering pakai, jadi otomatis lebih cepat. Jadi saran saya tetap, jadi teman-teman nanti akan apa namanya mengeksekusi Rigify ini dengan bantuannya Invenz ya. Jadi kita sasar itu adalah model yang low poly. Yang low poly ini keunggulannya itu ya ringan, mudah, cepat, dan modeling dan pewarnaannya atau teksturingnya itu nggak ribet. Jadi kita punya palette warna, misalnya palette warnanya bisa panjang seperti ini atau yang kotak kemarin, sama aja. Kita tinggal menggunakan palette warna itu untuk menciptakan satu dunia ya, satu dunia mungkin bisa kota, bisa karakter semua, dan kita bisa hanya dengan menggunakan satu palette warna tersebut. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Jadi silakan nanti teman-teman lihat Rigify-nya yang dieksekusi oleh Invenz ya. Apa namanya? Ini dia plus modelnya ngerigging juga. Jadi ngeriggingnya itu dia dari model metariknya, metarik ya, yang ada di dalam Rigify. Jadi dari awal terus dia eksekusi rigging dengan menggunakan 5 karakter, keren sekali. Dengan 10 menit juga, keren. Jadi ketika nanti teman-teman itu sudah memiliki Rigify, ada ini kemarin tuh saya lihat video, belum saya implementasikan juga. Jadi ketika sudah riggingnya itu dengan menggunakan Rigify, teman-teman itu bisa menggunakan atau bisa dengan mudah menciptakan work cycle atau mungkin running cycle ya. Jadi kayak animasi untuk berjalan, animasi berlari, terus nanti ada animasi lompat. Itu ini tinggal satu klik tombol. Jadi enak banget. Jadi mungkin karena sudah ada patternnya ya, Rigify, jadi tinggal digerakkan apa, tulang apa, terus nanti berapa derajat kemana, itu nanti bisa dieksekusi dengan menggunakan Eton itu. Mungkin minggu depan saya cobainnya. Untuk hari ini saya ingin sharing tentang Rigify dan menggunakan model low poly juga. Kalau kalau dituliskan dalam modul itu mungkin dalam 10 menit yang dia kerjakan itu bisa lebih dari mungkin 40-50 halaman. Saya itu berencana menerbitkan juga satu daripada ini ya, daripada nganggur. Jadi dan untuk membuat log
log apa namanya pengetahuan. Jadi disarankan kan menulis. Jadi dituliskan dalam satu modul atau mungkin dalam satu buku yang nanti bisa dibaca berulang. Meskipun nanti software itu ini peluang untuk bergantinya itu cepat sekali. Jadi ya nggak masalah sih. Jadi kita catat dulu lah. Minimal apa yang kita sudah pernah capai kita bisa catat. Atau pernah kita coba kita catat, siapa tahu nanti berguna untuk yang lain. Minimal berguna untuk diri sendiri sih. Karena ketika nanti teman-teman menciptakan apa, mencoba satu gitu, terus nanti beberapa waktu itu nggak nyoba, pasti nanti akan lupa dan butuh bantuan untuk mengingat. Nah, bantuan ini salah satunya adalah catatan. Nah, catatan mungkin dari teman-teman, kalau teman-teman sudah menciptakan satu laporan ya, nanti teman-teman bisa membaca laporan lagi ya gitu. Oke. Oke, Regify. Untuk mengaktifkan Regify, teman-teman tinggal masuk ke Edit Preference. Terus bagian Preference ini nanti teman-teman cari bagian Add-on. Cari aja bagian sini Regify. Nah, tinggal centang bagian sini. Nah, jadi teman-teman harus aktifkan Community. Bagian sini kan ada Community nih. Option Community ini harus diaktifkan untuk melihat Regify. Karena Regify itu satu bagian dengan komunitas. Maksudnya itu diciptakan dari komunitas. Jadi kalau komunitas ini nggak dicentang, jadi scriptnya hanya cuma official aja. Atau mungkin kalau testing dicentang ya centang. Dulu itu kalau install Regify itu kita harus download dari GitHub, installnya manual, jadi dari sini. Dan kita cari terbalnya atau zip-nya, kita install sendiri. Dan bagusnya ketika Regify itu disupport oleh Blender atau kita sudah bisa masukkan ke dalam Blender scriptnya, itu ketika nanti pengembangannya diperhatikan oleh Blender itu enak lagi. Jadi lebih pasti lah intinya. Error-errornya juga diperhatikan. Ya mungkin nanti saya nggak akan praktekkan 100% karena saya kemarin itu mencoba itu dan waktunya memang nggak cepat. Makanya di situ nanti saya akan memaksimalkan bagian-bagian mana yang harus teman-teman perhatikan ya untuk menanggulangi atau mencegah error yang mungkin nanti akan teman-teman dapat ketika nge-Regify. Ada error juga. Iya ada. Oke, untuk mengaktifkan seperti itu dari Regify untuk Blender. Jadi tinggal dicentang bagian sini. Simpan preference, kalau auto save-nya nggak dicentang, kita bisa manual save preference. Jadi Regify kalau teman-teman nanti sudah masuk dan sudah bisa sudah masuk semua Regify-nya maksudnya sudah ter-rigging sempurna, itu nanti bisa manipulasi animasinya lebih enak. Kalau saya apakah lebih enak dari yang manual? Cepatnya juga memang lebih cepat dan kekomplitannya dari tingkat bonusnya juga lebih banyak ya. Jadi ketika nanti kita tujuannya itu kita porting ke Unity misalnya, itu nanti kita juga harus perhatikan bonus mana yang nanti teman-teman harus ada ya. Contohnya kemarin saya menggunakan manual bonds. Manual bonds itu kemarin kebetulan saya itu leher nggak ada dan nadanya itu cuman kepala ya, langsung dari sini, dari bagian tipus seperti ini, bagian sini ke atas itu leher nyambung kepala jadi satu bonds. Itu di bagian Unity nggak bisa terdeteksi, jadi kepala itu nggak bisa digerakkan. Itu yang kelemahan. Oke, kita flashback dulu, kita urutkan dari belakang dulu ya. Jadi tujuannya itu nanti kalau misalnya teman-teman masuk ke dalam Unity, sudah sempat saya coba juga masuk ke Unity.
dengan menggunakan manual bounce ya. Untuk yang Rigify juga sudah saya coba. Cuman kemarin itu ada kesalahan sedikit yang menyebabkan bagian tangan itu nggak bisa digerakkan saja di bagian sini dulu. Rig to Unity. Jadi kalau saran saya untuk teman-teman yang mungkin nyobanya baru 1 kali, 2 kali terus nyerah, ya mungkin butuh banyak memang ya, banyak kali untuk teman-teman bisa berhasil ya. Ya satu, terima kasih Mas Gagi. Jadi nggak selamanya mudah, ya selamanya mudah dan memang apa namanya, memang prosesnya harus seperti itu dan itu pun sudah dipermudah sebenarnya. Itu pun sudah dipermudah untuk keton dan lainnya itu sudah ada dan kita tinggal mainkan aja sebenarnya. Apalagi tentang terrain ya. Terrain itu kalau teman-teman kemarin melihat punyanya Mas Riagung, apa namanya, setting word-nya atau setting environment-nya itu kan ada beberapa yang saya duga ngambil aset yang ada di bagian mana? Di bagian mungkin teman bisa download di internet ya. Jadi nggak 100% bikin sendiri. Jadi nanti bisa dicontoh maksud saya. Bisa dicontoh seperti itu, nggak perlu 100%, yang penting workflow atau teman-teman itu sudah bisa menguasai alur kerja ketika nanti membuat game atau membuat animasi itu nanti kita butuh ini. Saya harus butuh software ini dan kita nggak bingung gitu ya. Jadi ketika nanti kesuruh buat apa itu langsung bisa. Ya kalau ada yang mau konsisten di dunia game ya. Ini saya ada di Unity sekarang sudah terbuka. Kemarin saya sudah ciptakan beberapa prefab ini dari sebenarnya kemarin kalau teman-teman ingat ketika kita import animasi yang ada di dalam Blender terus kita masukkan ke dalam Unity itu ya sama. Jadi prosesnya juga sama seperti itu. Kita langsung play. Ya, yang pertama yang butuh dilihatkan kalau di game nggak bisa ya. Kita bisanya mainnya di bagian sini. Ini. Jadi ini kenapa banyak? Karena ini mainnya prefab. Kalau teman-teman nanti lihat di videonya salah satunya miliknya Impenzia, dia bisa menciptakan banyak prefab yang dimainkan sekaligus. Jadi kalau mau bikin apa namanya kayak gerakan yang sama itu mau apa namanya grup dance gitu ya, gampang banget gitu. Karena gerakannya itu sama semua. Jadi tinggal kopas animasinya itu tinggal apa namanya? Tinggal karakternya itu yang berbeda. Yang semua ini menggunakan manual bounce dan alhamdulillah dengan menggunakan humanoid ini nanti bisa berjalan dengan normal dan tanpa ada kendala. Nah, yang saya ingin sampaikan itu bagian ini. Nah, ini dia yang saya sampaikan error tadi. Saya mempunyai satu masalah kemarin. Jadi satu bagian ini atau bagian telapak tangan ini tidak masuk ke dalam bounce. Meskipun apa namanya, meskipun ini ya jari-jari dan telapak itu di bagian Unity itu nggak termasuk inti. Jadi teman-teman mungkin nanti kalau apa namanya membuat rigging, ini menggunakan Rigify juga. Jadi ketika diekspor jadi seperti ini. Saya menggunakan yang Rigify to Unity ya scriptnya. Jadi nanti bisa ditambahkan add-on lagi Rigify to Unity. Kalau nanti teman-teman lihat di bagian sini kan saya install rigging Rigify to Unity. Ini digunakan untuk apa? Nanti untuk porting ke Unity. Jadi ketika Rigify sudah selesai, jadi teman-teman mau main di Unity, nanti bisa dibantu dengan menggunakan Rigify to Unity ini.
Kalau nanti jatuhnya itu ke animasi ya nggak perlu pakai ke sini ya, nggak perlu ke sini. Jadi teman-teman cukup di Blender aja, terus nanti kita dari Rigify itu ciptakan animasi yang mau dibuat. Yang dibutuhkan apa ini? Yang dibutuhkan yang pertama itu kan adalah controller. Jadi yang bagian sini saya punya controller yang loncat sama running. Ini saya gunakan untuk yang banyak ini. Yang banyak ini rigging, rendang, lirik tari, rig lompat. Nah, ini yang generik ya. Yang generik menggunakan Rigify tapi yang generik. Tapi yang bagian maksain. Ini sudah ngelut belum? Oh sudah. Ini manual. Ini yang manual bones. Manual bones yang satu ini. Yang satu ini. Lari, jalan, lari, berhenti. Terus yang bagian sini, ini yang rig jalan. Ini rig anim. Ini saya gunakan untuk yang bagian Rigify, yang jalan. Rig jalan. Jadi ketika masuk cuma jalan aja. Kita butuh animator controller untuk menggerakkan itu ya, menggerakkan animasinya. Jadi ketika diimport pertama dulu, teman-teman nanti akan membutuhkan controller. Jadi di sana kita tambahkan animator dan controller itu kita masukkan. Terus bagian yang ya, nanti teman-teman harus siapkan itu detailnya nanti saya sampaikan di materi tersendiri aja ya. Jadi masih nanti kalau teman-teman mau masuk ke Unity nanti bisa. Saya ingin menyampaikan di bagian ini saja. Nanti ya, jadi kesalahan-kesalahan yang mungkin akan teman-teman akan dapati. Yang pertama itu bagian yang sini dulu. Ini sabuknya atau kolornya ini terpisah. Jadi ini pasti white painting. White paintingnya nggak pas. Jadi pasti white paintingnya nggak pas. Jadi ketika bergerak dia nanti ikut copot ini. Yang kedua yang terlihat di sini, yang di bagian sini nggak masuk riggingnya di bagian telapaknya. Terus yang selanjutnya ada dua model ya, antara Rigify, ada Rigify dan model riggingnya itu ada yang humanoid sama generik. Biasanya kalau nanti kita bisa gunakan yang humanoid karena itu memang bentuknya manusia ya, kita harusnya menggunakan humanoid juga. Keunggulan humanoid ini ada beberapa, yaitu salah satunya kita bisa menggunakan Aiki di dalam animator kita atau dalam animasi kita. Jadi kalau contohnya itu bisa menggunakan animasi pas salah satunya mungkin nembak gitu ya, nembak itu ada Aiki yang ada di tangan, atau mungkin pas nendang itu juga sama ada. Jadi kita bisa gunakan Aiki di bagian sana. Ini bagian generik, sebenarnya dua-duanya bisa jalan, tapi lebih bagus mana gitu. Kalau kita karakternya humanoid dan nanti kita masukkan kita pakainya yang humanoid. Jadi ketika dikonfigure, nah bagian sini teman-teman. Jadi kenapa ini harus saya sampaikan di depan? Karena memang kalau nanti teman-teman itu tujuannya ke Unity, teman-teman harus pastikan di Unity itu ada apa dulu dan kebutuhannya apa. Ya kan, jadi ketika nanti kebutuhannya itu udah terpenuhi, jadi nanti teman-teman jalannya enak. Jadi ternyata di Unity itu kita harus punya master plan atau muzzle atau
bones yang nanti teman-teman harus penuhi. Yang di bagian sini itu yang bagian paling inti, itu di bagian yang lingkarannya itu nggak putus. Atau ini wajib ada. Seperti kepala, terus seperti yang leher, seperti ini. Bagian bahu, bagian potongan lengan ya, lengan atas, lengan bawah, bagian sini rootnya. Nanti harus ada yang bagian lingkaran-lingkaran harus ada dulu. Jadi kalau nggak ada itu coba tambahin. Kesalahan kemarin saya lakukan juga sama. Jadi ketika nanti saya nambah, ketika saya membuat yang ini kemarin juga sama. Ketika saya menggunakan manual, ini kan kemarin saya nggak ada bagian lehernya ya. Leher sama kepala itu saya jadikan satu. Jadi itu diibaratkan leher malah. Karena paling dekat dengan tipusnya atau di bagian pusat, di bagian percabangan yang ada di sini. Nah, jadi nanti bagusnya gimana kalau menggunakan humanoid, menggunakan menggunakan bone yang ada di bagian leher dan kepala ya pisahkan, jadikan kepala-kepala, leher-leher. Kalau di bagian Rigify malah lebih dari dua itu, lebih dari dua. Jadi untuk yang bagian leher dan bagian agak bawah leher atau dada bagian bawah itu ada tambahan bones lagi. Nanti kita coba lihat lagi ya. Jadi di bagian sini memang nggak terlalu signifikan, tapi kalau nggak ada bones lainnya, atau yang bagian ini kan ada bintik-bintik atau garis putus-putus. Garis putus-putus ini nggak wajib ada. Dan di bagian yang nggak ada bones-nya itu nanti dibikin atau dibuat gray area seperti ini. Ini nggak ada yang menangani intinya. Jadi kalau di bagian sini memang bones saya itu cuma 3 di bagian tubuh, berarti dibutuhkan 4 bones wajar ya, 4 bones wajar. Meskipun kalau teman-teman lihat, wah ini 3 aja cukup ya. Ternyata kalau masuk ke Unity ternyata kita butuh 4 untuk menjadi itu humanoid. Terus bagian tangan ini sudah semua kecuali di bagian ini kepala ya. Kepala ini kebetulan saya juga nggak mengadakan ekspresi wajah, termasuk mata dan termasuk dagu. Dagu ini biasanya chin ini digunakan untuk ngobrol ya, ngomong. Jadi bisa naik turun gitu, bisa dikendalikan naik turun. Nah, ini nggak dipakai, nggak kepake karena kita pakainya low poly dan nggak pengen ngomong juga, pengen ngomong juga. Tapi nanti kita bikin ngomong deh. Tapi nggak sesi ini. Di belakang nanti ada kita menggunakan, kelihatannya kalau nanti ada plugin baru kita pakai yang plugin baru. Ada shift key kelihatannya ada. Terus bagian left hand ini saya nggak punya. Ini kesalahan yang mungkin yang teman-teman harus hindari. Jadi ketika TV sudah diterjemahkan menjadi humanoid, teman-teman di sini harus terjemahkan juga satu bones yang nanti akan mengeksekusi bagian jari-jari. Meskipun di sini nggak wajib ya, nggak wajib. Kenapa nggak wajib? Saya bilang nggak wajib karena di sini itu modelnya putus-putus. Jadi yang putus-putus ini nggak harus ada sebenarnya, nggak harus ada. Tapi harus ada yang menangani satu bones yang ada di bagian sini. Di right hand ini juga sama. Jadi mungkin kalau nanti teman-teman ciptakan yang low poly ya, low polynya mungkin ada beberapa jari atau mungkin low polynya tambahkan aja beberapa jari, beberapa bones jari, beberapa bones jari yang nanti mungkin akan bisa menangkap atau ditangkap dari di Unity-nya, Jadi itu yang perlu diperhatikan teman-teman. Jadi memang nggak terlalu nggak terlalu banyak, tapi teman-teman harus tahu dulu itu. Terus teman-teman harus tahu mana yang harus di bagian mana, mana yang harus di bagian mana, mana yang harus diutamakan, mana yang harus ada, itu harus diperhatikan. Itu dulu mungkin teman-teman ya.
Di bagian kalau teman-teman mau ngecek di bagaimana cara Impinja masuk ke Unity, teman-teman bisa cek juga di video-videonya. Ada. Saya cek ada kemarin. Sebenarnya ada banyak ini ya YouTuber yang apa namanya? Bagaimana cara langkah dari Blender ke Unity? Salah satunya kemarin Impinja. Ini jadi dari sini tuh nanti jadinya apa? Kalau kemarin tuh saya sempat ngulik sebentar dan saya buka di open hub aja. Saya buka di Unity Hub biar enak. Iya. Ini saya tutup dulu mungkin ya karena terlalu berat. Oke. Ya, kita tunggu sambil nunggu. Yang butuh diperhatikan ketika nanti teman-teman di dalam Blender, jadi yang pertama itu di dalam penentuan untuk teman-teman kalau menggunakan yang manual fonts yang tentunya ya teman-teman harus membuat sendiri atau harus memikirkan berapa jumlah fonts yang harus ada. Kalau di dalam Rigify ini saya tunjukkan teman-teman, Rigify-nya itu dia 1, 2, 3, 4 dan memang sudah diperkirakan nanti dia butuhnya 4. 1, 2, 3, 4. Di sini sudah ada baunya, otomatis sudah memenuhi. Dan di bagian leher itu lebih dari 1 malah. Yaitu 1, ini kecil banget ini. Kecil banget. 1, 2, 3 untuk kepala. Jadi ada 2 lagi tambahannya. Kalau di sini dinamakan spin ya, spin 005. Big spin 005 ini miliknya Neotic. Spine. Modelnya itu saling beranak pinak sebenarnya atau hierarkinya pasti. Jadi nanti saya ketika nge-select 1 nanti otomatis kita bisa melihat yang lain. Jadi kalau mau membuat manual font sarannya ya coba nanti perhatikan teman-teman di Unity nanti butuhnya apa seperti yang saya tunjukkan tadi. Biar nanti kesalahan di awal itu bisa ditangani. Jadi ketika nanti teman-teman udah capek membuat animasinya, ternyata ketika sampai di Unity ternyata kebutuhannya kurang fontsnya dan harus diulangi lagi, itu kan capek juga. Jadi teman-teman harus pastikan itu dulu. Terus bagian yang ini udah muncul. Oke, saya beralih ke Unity lagi. Loncat-loncat. Biar ke cover semua ya teman-teman. Karena memang materinya banyak sekali. Jadi saya cuma share aja dulu ketika nanti teman-teman udah berada di titik ini bisa ngapain gitu. Jadi di sini saya gunakan untuk membuat game karakter ya. Sesuai dengan mungkin salah satu temanya kan game ya. Jadi kalau teman-teman nanti ciptakan game itu terjadi animasi itu bagus lagi. Maksudnya apa? Ya kayak kalau saya sampaikan kemarin kayak di YouTube itu kan banyak juga teman-teman yang upload video tentang parodi yang ada di game-game kayak Minecraft itu juga ada ya. Terus ada yang di Free Fire, PUBG itu mereka bikin parodi dan ceritanya ya lumayan ya. Bisa dinikmati lah ya. Sambil tembak-tembakan, sambil cerita, sambil
bagus lah ya, bagus ceritanya. Enaknya apa ketika nanti teman-teman menggunakan di bagian apa namanya, di bagian game untuk membuat animasi. Kita nggak perlu lagi bikin animasi untuk controller, kita nggak perlu lagi membuat animasi untuk karakter utama. Karena ketika nanti bergerak itu kan bergeraknya berdasarkan controller yang kita bikin ya. Kalau di bagian game ini yang kontrolernya udah ada secara default ya. Jadi di Unity itu sudah ada controller yang secara default, misalnya teman-teman nanti bergeraknya menggunakan ASWD, itu nanti udah ada terinclude di dalam Unity-nya. Jadi tinggal nanti controller teman-teman itu mengikuti. Jadi di script-nya pun nanti tinggal mengikuti. Ini script-nya saya juga pakai. Jadi salah satu caranya untuk manggil ya ASWD-nya atau pergerakannya ya cukup dengan sederhana sekali dengan menggunakan koordinat input get axis vertikal, nanti itu naik, input get axis horizontal, itu nanti dia gerak kiri kanan gitu, sumbu kiri kanan x sama z-nya. Get axis mouse y, mouse ya, jadi nanti dia akan mengikuti mouse x sama y-nya untuk melihat apa namanya, kiri kanan depan belakang atas bawah, nanti akan menggunakan mouse seperti itu. Get axis seperti itu. Jadi kontrolernya dikendalikan dengan menggunakan animator, set boolean, is running. Jadi seperti yang dulu itu. Kalau di dalam desain grafis dasar itu dulu kan ada satu controller ya yang saya bagi itu, atau teman-teman bisa pakai, atau mungkin teman-teman bisa pakai yang lain juga. Itu juga sama. Jadi kita tinggal atur di bagian animatornya. Mana animator? Animatornya saya simpan di anim control. Nah, bagian sini teman-teman. Jadi saya ciptakan parameter yaitu is running. Jadi kalau running ini berarti ini dicentang. Ketika running dia nanti akan jalankan animasinya ke sini. Seperti dulu kan ya. Sama kan ya. Sama dengan Unity, maksudnya sama seperti yang 2D kemarin. Jadi nggak jauh beda. Teman-teman udah pernah kenal ini, saya yakin nggak akan kaget gitu. Nggak akan kaget. Jadi tinggal kita atur parameternya yang mau lari ke sini. Jadi kita bisa mainkan jika running itu adalah true, dia nanti akan lari ke sini. Atau animasinya secara default ketika masuk kan dia akan idle. Idle itu kalau di animasinya itu cuma terengah-engah, ini lari, terengah-engah, lari. Terus sebagian ketika is running false, itu nanti dia akan kembali lagi animasinya itu ke idle. Jadi di sini tinggal mainkan true or false karena cuma dua animasi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman menggunakan lebih dari dua animasi mungkin tidak bisa menggunakan true or false. Mungkin teman-teman bisa menggunakan boolean boolean integer 1 2 3 seperti yang contoh di desain grafis dasar dulu. Karena ini saya cuma bikin dua, nanti teman-teman bisa menggunakan true or false. Itu jadi teman-teman seperti itu. Kita coba ya, kita coba. Jadi kontrolernya pun nggak terlalu banyak kodenya. Ya cuman ini aja. Untuk menggerakkan kiri kanan, atas bawah itu nanti cuma seperti ini. Dan untuk lompat juga ada. Lompat. Nah ini dia. Jam speednya sudah ditentukan jam speednya. Oke, kita coba. 434. Scene running. Oh iya, yang menarik itu ketika teman-teman itu masuk ke Unity, itu aset environment-nya itu lebih dinamis ya, lebih banyak dan lebih lebih animatif.
Di sini salah contohnya. Ini saya nggak buat. Jadi saya tinggal download aja environment seperti ini yang ada di internet ya. Nah, ini cuman butuh lalu lintas. Lalu lintasnya bisa dibuat lah. Maksudnya bisa jalan mobil itu kan animasi kanan kiri itu aja bisa. Terus nanti kalau butuh apa namanya butuh yang lain ya seperti rumah tambahkan ya rumah yang tinggal tambahkan rumah. Ini salah satu skripnya yang menggunakan apa namanya menggunakan mouse ya inputan mouse sama keyboard. Jadi tinggal nanti ketika jalan ini seperti ini lompat 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 lari. Ketika nggak lari ya ketika nggak true larinya berarti dia adalah idle atau is running false seperti itu. Jadi kalau dilihat di mana di animator, nah ini sayangnya itu saya kemarin itu ini ya menginstal .NET yang baru. Ketika saya masukkan .NET yang baru, ini animasinya jadi kacau. Maksudnya biasanya di sini ada animasi yang jalan-jalan. Kemungkinan di sini saya menggunakan .NET 2 .NET jadi mungkin nanti saya akan hapus salah satu. Kemarin belum kedeteksi, kemungkinan salah satunya ini. Ya, jadi di mana tadi? Di bagian animatornya saya tambahkan di sini, terus saya coba main. Iya, gampang banget ya teman-teman. Nah, teman-teman bikin game kayak gini kan gampang jadinya. Jadi asetnya udah ada, tinggal lengkapi aja, lengkapi karakter utama itu bisa ngapain aja. Karakter utama itu bisa ngapain aja, tinggal dilengkapi. Kalau bisa nembak ya nanti aktivitas shootnya bisa dibuat. Sebenarnya controller ini kalau di di Unity juga ada asset store-nya ya. Teman-teman pakai yang FPS atau first person shooter itu nanti bisa bisa ini lah, bisa lebih mudah lagi. Jadi ya nggak terlalu ribet. Jadi skripnya udah disediakan, tinggal bayar. Wah enak banget. Ya, ini skripnya gratis sih, tinggal copy paste aja kemarin dari kitab, dapat dari kitab. Itu teman-teman. Jadi ini asetnya gratis. Jadi dan lebar ya. Jadi kalau kita kita bikin sendiri itu ya lumayan lah ya 1 hari mungkin bisa kali ya 1 hari ya. 1 hari bisa kali ya. 1 harian bisa ya. Kita udah terbantu lah ini 1 hari dan asetnya itu udah banyak. Jadi kalau misalnya nanti butuh tiang listrik gitu ya di scene yang lain, ya udah ambil dari sini, di scene itu kita ambil tiang listriknya dari sini kita pastiin di sana. Sederhana itu. Dan ini nanti dimungkinkan untuk yang lain itu oh ya ini saya pakainya Polygon City Pack. Di sana itu ada material yang nanti siap digunakan, ada color Windows-nya, nanti bisa disupport untuk yang kalau yang ini ya Polygon City Pack ini nanti bisa untuk siang dan malam. Sudah bisa disetting siang dan malam. Saya contohkan untuk siang malamnya ya. Jadi untuk siang malamnya itu tinggal sesederhana ini. Jadi tinggal dilemparkan ke sini. Dan ini sebenarnya ini kayak malam ini. Dia sudah menggunakan asetnya malam. Maksudnya sky-nya malam. Kita bisa menggunakan beberapa model sky. Ada beberapa model yang kita bisa tambahkan. Jadi tinggal nanti teman-teman nanti mau kayak yang mana. Ini harusnya yang siang pakai yang cuman di track ini aja teman-teman. Di Unity enak banget. Mau ganti malam ya tinggal di track ini aja. Udah malam dia. Cuman terus nanti kita harus setting juga apa namanya daerah kalau malam ya kita usahakan malam dulu. Malam malam itu ada settingan tambahan ya light-nya itu kita harus turunkan
atau kita mungkin disable gitu. Lightnya kita disable biar nggak ada matahari intinya. Terus di bagian yang lain itu kita juga turunkan di bagian nightnya ini, exposure-nya kita turunkan biar terkesan malam lagi. Sunset ini cuma ukurannya aja sih. Atmosfer ini juga mendukung. Jadi ketika nanti teman-teman lihat di sekitaran sini, udah mulai ya, udah mulai bagus ya. Maksudnya udah terasa malamnya. Jadi kalau di run lagi nanti juga akan menghasilkan yang lebih bagus. Dan di bagian apa namanya scene yang dibuat dari Polygon City Pack ini bagusnya lagi itu dia bikin lampu. Jadi ketika apa namanya yang di sini Windows-nya dulu lah, Windows-nya. Ketika malam terus nanti ada ada jendela yang menyalakan lampu. Ini nanti tinggal di-drag-in lah teman-teman. Kan banget ya? Iya, ini ngeri ya. Kalau mau memakai ya teman-teman, kalau mau memakai di projectnya untuk ikut lomba silakan. Jadi tinggal di-drag seperti ini. Wah, enak banget gitu. Jadi kita settingnya itu nggak terlalu susah. Dan lampunya ini di penerangan jalan ini juga sudah disiapkan. Misalnya lamnya di situ. Lamp prefab, lamp yang jalan aja, cek jalan. Iya, street lamp, oke. Ini kita hapuskan dulu. Oh, yang ini yang ada. Ya, ini sudah ada seperti ini teman-teman. Jadi sudah ada lampunya. Jadi ketika nanti kita nyalain, tinggal nyala aja dia. Nyalanya gimana? Tinggal apa namanya pick light-nya itu kita nyalakan seperti ini. Jadi kita bisa lihat. Nah, kayak ini ada lampunya nyala ini. Aduh, ini lampunya nyala seperti ini teman-teman. Ini udah mendukung malam banget ini kalau di play ya. Ya meskipun di game itu nanti teman-teman mau nyalakan lampu itu mikir. Maksudnya nanti akan memperberat gamenya atau enggak. Karena memang aset lampu itu sedikit banyak nanti akan ngefek ke bagian performance. Karena nanti dia menggunakan aset yang banyak. Kita cari lampu. Ini lampu. Ini lampu. Ini lampu. Ya seperti ini. Keren-keren banget kan. Iya, contohnya itulah teman-teman ya. Nanti bisa dimaksimalkan lain. Ini sebenarnya bisa dinyalakan juga yang lampu yang ini. Ya. Luar biasa. Kalau suruh bikin sendiri kan ya mikir-mikirin. Sebanyak ini terus nanti asetnya harus banyak banget gitu. Nanti mungkin teman-teman kalau bikin alur cerita yang ada di Blender atau mungkin animasi mungkin bisa gunakan yang ada di apa namanya yang ada di online ya, mungkin aset-aset yang ada di online meskipun nanti karakternya harus bikin sendiri. Janganlah kalau karakternya teman-teman harus bikin sendiri biar unik. Jadi kalau dibikinkan atau mungkin nggak nyari di ya bagus tapi cuman nanti nggak ada pengalaman bikin sama bagaimana riggingnya. Kalau nanti enrollment saya yakin nanti bisa ambil dari internet ya. Gitu teman-teman. Jadi satu workflow untuk ketika nanti bikin
modelnya, terus nanti teman-teman bikin animasinya. Bikin animasinya sebelumnya harus bikin rigging dulu. Rigging dulu, setelah rigging punya dua opsi, rigging manual atau mungkin menggunakan add-on. Add-on yang paling enak atau paling gratis, paling sering dipakai itu kalau di Blender pakai Rigify. Terus nanti bisa di porting ke Unity. Unity itu punya dua model rig-nya, yaitu ada beberapa model sih, ada 3 atau 4 tadi ya. Ada ya, kalau yang paling sering digunakan itu ada generic sama humanoid. Nah, kalau nanti teman-teman menggunakan yang humanoid yang memang khusus untuk humanoid atau yang wujudnya human, tidak semua manusia ya, kayak alien yang bentuknya manusia itu teman-teman juga bisa. Atau mungkin yang mirip-mirip sama manusia nanti bisa menggunakan humanoid. Robot misalnya ya juga bisa. Terus apalagi ketika nanti sudah selesai dianimasikan, animasi itu bisa masuk ke dalam model animasi atau teman-teman bisa menggunakan animasi 3D, maksudnya menjadi film animasi 3D, atau nanti yang kedua itu adalah game 3D. Nanti tergantung nih teman-teman itu mau masuk ke mana, ya tergantung kepeminatan ya. Tapi yang untuk mata kuliah ini saya masukkan ke dalam animasinya saja, ya. Ya nanti karena apa? Karena di game development itu nanti akan ada mata kuliah sendiri juga. Jadi silakan nanti diperdalam di sana. Jadi nanti aset-aset atau mungkin workflow-nya itu teman-teman udah dapat lah di mata kuliah ini. Jadi nanti ketika nanti menerapkan di apa namanya di mata kuliah yang lain atau yang berhubungan dengan game development, nanti teman-teman bisa lebih lancar. Insya Allah. Harapannya seperti itu. Dan animasi 3D itu kalau nanti teman-teman apa namanya animasi 3D teman-teman itu kan ada tujuannya. Nah, tujuannya itu salah satunya adalah lomba yang ada di FVE, dan teman-teman itu nanti juga harus mengikuti yang apa namanya yang ada di Kemendikbud membatik. Jadi ya memang sibuk sekali teman-teman. Semoga teman-teman diberi kesehatan aja lah. Amin. Jadi mungkin ya pengalaman teman-teman nanti bisa terpakai insya Allah. Semoga ya. Oke, ini cukup dulu di sini ya. Jadi teman-teman nanti bisa pakai di bagian Unity salah satunya. Saya mau menunjukkan apa lagi sebelum keluar dari Unity. Oh ya, animasi di dalam Unity itu simple sih. Jadi yang dianimasikan di dalam Unity itu Unity harusnya di scene yang berbeda aja cukup, tapi saya pisah-pisahkan. Oke, lah ini nanti fokusnya di mana? Fokusnya nanti teman-teman yang untuk minggu ini ke Rigify aja dulu. Jadi maksimalkan di Rigify. Nanti yang terakhir saya sampaikan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika nanti teman-teman Rigi. saya sering salah maksudnya. Yang saya ketahui itu maksudnya. Yang saya ketahui dan saya sering melakukan kesalahan itu di bagian-bagian itu. Mungkin nggak terjadi di teman-teman, mungkin terjadi di saya saja mungkin juga. Atau mungkin keseluruhannya mungkin juga akan salah di situ juga sering juga. Karena nanti ketika salah di situ, itu nanti ketika di akhir itu nggak bisa jalan. Itu kan maneman banget waktu teman-teman. Jadi lumayan ya, rigging itu membutuhkan waktu juga. Jadi kalau humanoid seperti biasa atau seperti manusia biasa kan cepat aja sih.
nggak terlalu lama kan dengan menggunakan Regify. Paling 1 jam. Paling 1 jam. Kalau pelan-pelan 1 jam lah ya. Kalau cepat nanti teman-teman bisa lebih cepat lagi. Contohnya siapa? Impenzia. Impenzia aja bisa, kamu harusnya bisa. Gitu. Ini bener. Kok bukanya yang sama lagi? Semoga benar daripada buka lagi. Oh iya, ini karena saya ngeload banyak ya. Kemarin tuh saya nyoba beberapa aset yang bagus, maksudnya yang saya kira gratis dan bisa dicoba. Itu saya coba, jadi otomatis load dari project ini akan sedikit lebih banyak atau lebih lama. Ya, salah satunya Polygon City Pack yang tadi, terus ada yang kartun Monopoly City Light, itu juga ada. Gratis juga, semua gratis. Yang area 730 ini, kebetulan ini saya dulu itu beli. Area 730 ini saya dulu beli, tahun 2017. 2017 itu beli. Sekitar $20. $20 kali 15 itu ya lumayan ya, 300-an ya. 300-an. Ini agak lama nih jadinya. Jadi nanti teman-teman nggak perlu repot-repot bikin aset ya untuk environment. Untuk bikin TA juga, kalau nanti teman-teman kesusahan bikin aset di TA, kalau mending kalau saya sarankan kalau nggak ada yang kekhususan ya, misalnya TA-nya membuat rumah adat Jawa itu ternyata adat Jawanya nggak ada ya, teman-teman harus bikin sendiri. Kalau seperti rumput, seperti apa namanya pohon-pohon itu mungkin teman-teman bisa ambil dari aset yang ada di internet, atau mungkin rumah-rumah yang standar atau gedung-gedung yang standar itu mungkin teman-teman bisa ambil dari internet. Mungkin ya kalau misalnya yang khusus misalnya di Simpang 5 atau di bagian ada Tugu Muda ya tugunya harusnya bikin sendiri ya. Kalau mungkin ada Tugu Muda yang di-share di internet ya boleh kan ya. Tinggal teman-teman bikin workflow ya. Salah satunya juga bimbingan saya itu juga sama. Jadi bimbingan saya di salah satu TA-nya itu bikin game juga untuk memperkenalkan kebudayaan Semarang. Jadi salah satunya dia lari ke masjid ya, masjid mana itu? Masjid Agung, MAJT. Ya bikin MAJT juga. Jadi dari depan sampai depan sampai belakang. Dari depan itu maksudnya luaran dan sampai interiornya dia bikin. Jadi nanti mungkin nggak terlalu banyak, cuma nanti gamenya itu, scene-nya itu ada di dalam kebudayaan-kebudayaan yang ada di Semarang misalnya. Jadi MAJT punya apa, terus nanti bisa diperkenalkan di sana. Mungkin kalau di keagamaan, mungkin di agama Islam nanti bisa game-game Islam ini masuk ke sana. Sambil mengenalkan lokasi MAJT-nya, sambil mengenalkan lokasi-lokasi MAJT, Sampokong, terus Gereja Bendu itu yang ada di Kota Lama, itu bisa dipakai untuk mengenalkan kebudayaan. Lama. Lama. Kalau lama nggak jadi aja kali ya. Dan teman-teman bisa download sendiri. Oh, downloadnya di mana? Oh iya, downloadnya di Asset Store, teman-teman. Nggak jauh. Jadi Unity itu udah menyiapkan tempat untuk download. Jadi ya teman-teman nggak perlu kemana-mana. Nggak perlu kemana-mana untuk mencari kayak apa namanya yang aset-aset yang mungkin sering sekali dipakai. Jadi di sini yang tinggal disesuaikan aja teman-teman, pakai yang mana. Saya coba masuk di aset saya. Jadi yang bagusnya ketika nanti teman-teman punya akun di Unity ya, aset store di Unity, nanti teman-teman itu asetnya yang milik teman-teman sendiri dari tahun kapan pun
nanti akan ke-lock. Jadi misal kalau tahun ini teman-teman ngerjakan untuk tugas saja, untuk tugas kuliah, ternyata nanti TA-nya membutuhkan itu, ya tinggal teman-teman nyari di Asset Store ini. Oh dulu saya pakai apa aja, ya, di sini udah ada semua. Termasuk Iguana yang kemarin saya download itu masuk di sini semua. Termasuk impling yang coba saya mau pakai itu ternyata udah dipaketed atau nggak diperpanjang atau udah hilang lah dari pasaran. Mungkin animasinya udah autofit atau mungkin ada yang nggak suka mata satu gitu kan, ini deprecated atau mungkin udah diturunkan oleh penggunanya. Ini Anima 2D yang kita pakai di Unity dulu. Ini kan saya bilang dulu itu di luar dari Unity, ternyata sekarang udah masuk. Ini dulu memang memang di luar dan udah dimasukkan. Dimasukkan itu maksudnya udah include di dalam Unity. Ya, ini sudah kemarin sempat saya cari. Ini manusia kacang nih. Manusia kacang ternyata ada deprecated. Sayang. Termasuk Terrain yang punya saya yang saya beli ya. Saya beli kemarin itu ini yang city pack tadi bisa dipakai. City pack. Meskipun teman-teman bisa buka dari package store ya, package store. Package manager. Nah, ini juga package manager sini juga sama ya. Jadi di sini semua aset teman-teman tergantung sih ya. Tergantung package-nya pilih siapa. Jadi kalau di sini dipilih My Asset ya nanti yang ditampilkan aset-aset teman-teman aja. Ini tempat downloadnya juga sama di Unity, dan teman-teman tinggal pakai. Ini saya dulu memang ada project penelitian tentang ini ya, mengemudi intinya mencari model simulator untuk tes kelulusan. Ini yang dulu saya beli. Oh, saya salah. Ternyata ketika saya nyari ini di bagian yang gratisan ternyata memang nggak ada karena memang berbayar ya. Karena yang berbayar. Jadi nanti kalau untuk nyari yang gratisan teman-teman tinggal cek aja di bagian sini. Terus nanti di sana ada yang free itu nanti tinggal centang aja teman-teman. Ini $20. Kalau nanti teman-teman nyari yang free asset, nah ini centang aja itu. Wah, keren banget ini. Oh nggak enak banget tuh. Oke, bisa dipakai. Oke, kita kembali ke sini sebentar. Terus kita lanjutkan ke Brigify. Jadi di sini, ya ini miliknya yang tadi. Iya, miliknya yang tadi. Standar aset. Oh, mungkin asetnya ya saya nih. Aset di SIM-nya. Mana? Kosong. Kosong. SIM. Kartun SIM. Jadi di Unity semua scene nanti bisa atau semua workflow itu bisa masuk di bagian scene. Apa namanya? Ya intinya itu bisa ditambahkan. Bisa ditambahkan. Mungkin bisa dilihat di sini mana? Kamera post processing like background road demo object ke car 2 car 03.
Di sini ada animasinya nggak? Animation. Oh iya di sini. Ini cara satu menambahkan animasi aja, teman. Jadi di sini tinggal seperti ini ya. Jadi kalau nanti teman-teman nambahin objek yang bergerak ya sederhana saja. Sederhana. Jadi sebenarnya tinggal nambahkan beberapa keyframe yang nanti kita bisa record. Seperti teman-teman itu nge-record gerakan yang ada di karakter yang nanti coba teman-teman mau bikin pergerakannya ya atau animasinya yang di desain grafis dasar dulu. Kita bisa record. Jadi dari sini sampai sini sampai sana itu nanti bisa ke record. Misalnya kita jalankan, tapi kameranya lewat mana dia? Kita play aja di sini aja. Aduh. Ya di sini. Kita bisa, iya, intinya seperti itu. Kita bisa manipulasikan atau putar bannya. Ini kayak looping ya, ini looping, udah looping. Cuma sampai sini aja. Kalau misalnya karakter ini mau dibelokkan ke sana lurus, itu kan bisa aja. Untuk karakter ini nanti animasinya seperti apa, nanti tinggal dibelokkan. Terus nanti dimunculkan di mana, bisa dimainkan di dalam animasi ini. Tinggal menambahkan suara sound effect, ya kan? Background sound-nya, terus nanti suara mobil, suara mesin, terus nanti karakternya bisa lari-lari di situ. Wah, keren banget. Udah selesai. Selesai apa? Bisa seperti itu. Oke, ya ini udahlah cukup lah ya. Unity-nya cukup, udah jam 5. Kita masuk ke Rigify sekarang. Tutup dulu. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih. Rigify, jadi kalau teman-teman nanti sudah jadi Rigify-nya itu akan jadi seperti ini dan nanti bisa digerakkan sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi kalau sudah bisa menggerakkan berarti sudah berhasil. Iya, gampang. Kalau sudah sampai sini itu udah tahap paling mudah. Untuk menggerakkannya itu kan tinggal mudah ya. Jadi di bagian Rigify itu dia punya 2 IK atau IK, Info Kinematic, yang nanti untuk menggerakkan atau membuat itu menjadi apa namanya, kayak mengimbas ke beberapa bones yang lain. Yang bagian sini, ini kenapa bone-nya nggak bergerak? Karena ini sebenarnya kalau teman-teman lihat antara rig sama metarig itu beda ya. Oke. Saya coba highlight di bagian sini itu ada, saya punya metarig sama rig. Metarig ini nanti teman-teman akan dipakai untuk desain. Jadi kayak cetakan. Jadi di post yang saya bikin tadi, saya kembalikan ke postnya semua aja, LPR, LPG, seperti ini. Ini kan kita bikinnya seperti ini. Kita flashback ini modelnya. Jadi ketika nanti teman-teman bikin, itu teman-teman akan membuat metarig. Metarig ini eh, sesuai dengan apa namanya objek teman-teman. Jadi ada 2 metode. Jadi yang dikenalkan Impensia itu kan dia membuat karakter dari metarig. Jadi metarignya dulu ditambahkan, metarignya atau bonesnya ini ditambahkan, baru nanti dia ngedesain karakter. Itu salah satu metode juga. Maksudnya bisa 2 cara sih. Jadi metarik dulu atau mungkin teman-teman udah punya karakter dulu tuh, punya karakter.
Kalau nanti teman-teman udah punya karakter, tinggal nanti bondnya ini disesuaikan dengan karakter tersebut. Nah, teman-teman kalau nanti ketika nanti karakter teman-teman itu pasti nggak akan sesuai dengan bond dasar dari metarik kan. Kecuali kalau sudah diukur dulu ya. Biasanya itu nggak sesuai. Seperti punya saya ini nggak langsung sesuai seperti ini. Saya juga harus menyesuaikan. Yang pertama itu yang harus menyesuaikan bagian-bagian yang vital ya, seperti yang bagian sini. Jadi teman-teman harus sesuaikan dulu pertama, terus nanti yang bagian yang paling sering salah. Jadi ketika nanti teman-teman ketika nambahkan armatur atau bagian rignya, ketika tambahkan armatur, terus teman-teman tambahkan metariknya. Teman-teman itu yang pertama itu teman-teman menambahkannya itu posisi teman-teman objek teman-teman mesh-nya atau karakter utama teman-teman itu nggak di posisi utama, nggak di posisi tengah, nggak di posisi tengah. Maksudnya gimana? Nggak posisi tengah. Jadi kita memang harus posisikan model kita itu memang harus menghadap sumbu Y. Dan ini harus pas dulu, maksudnya harus di tengah dulu dan harus menghadap ke orientasi yang benar. Maksudnya ketika kita klik ke arah ya, arah misalnya kita mau lihat dari depan dong, pastikan ini di depan memang. Jadi nggak salah arah atau orientasinya itu nggak salah. Jadi kalau mau lihat di belakang, ya ini belakangnya benar belakang. Jadi sama seperti yang ada di metarik. Metarik ini juga sama. Jadi ketika nanti di depan sama di belakang itu nggak akan ada perubahan atau nggak ada perbedaan. Itu yang pertama, penempatannya dulu. Yang kedua, teman-teman ketika nanti meletakkan sumbu ya, meletakkan sumbu dari atau origin dari mesh-nya itu biasanya masih ada di tengah. Masih ada di tengah. Karena ini terbuat dari satu box kan ya. Biasanya boxnya itu originnya masih di tengah, masih di tengah-tengah objek. Kalau belum dipindah, itu saya sarankan dipindah dulu. Pindah di bagian bawah. Biar apa? Biar nanti ketika kita tambahkan, kita seret di bagian tengah. Jadi kalau misalnya kita seret nih, misalnya objeknya itu kita pindahkan kemana itu, kita pindahkan ke tengah ini enak. Jadi ketika mau dipindahkan ke tengah itu tinggal select shift S ya. Maaf, cascade and shift S terus selection to kursor. Kursornya di mana? Kursornya di tengah. Nah, kalau misalnya kursornya itu ada di tempat lain, Pak, ya nanti tinggal di shift C atau di reset aja. Ini bisa shift S, selection to kursor. Udah, ini dia di tengah. Nggak perlu macam-macam, kan? Nggak perlu macam-macam. Jadi ya semudah itu. Jadi kalau misalnya kursornya itu saya pindah di sana. Shift S, selection to kursor. Ini metariknya pindah ke sana juga. Karena base-nya ketika kita menambahkan metarik itu pasti nanti dia akan mencari pusat ya, mencari apa namanya objek kursor 3D ini atau 3D kursor ini. Jadi kita manfaatkan itu. Hitungannya itu. Jadi ketika mau geser ini di bagian tengah ya tinggal shift C atau reset dia nanti 3D-nya atau objek apa namanya kursor 3D-nya akan masuk ke tengah. Kalau ini mau masukkan ke tengah ya tinggal di select lagi. Shift C kembali ke tengah. Ini saya masih mengaktifkan yang ini ya. Shift S, selection to cursor. Jadi saya resetkan. Ini masuk ke bagian tengah lagi. Yang ini kita tinggal select Shift S, selection to cursor. Udah ini di tengah. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya ketika nanti teman-teman itu menambahkan objek, kebetulan armatur itu juga nanti akan nyarinya itu 3D cursor dan armatur itu sudah di set, dia itu bisa ditambahkan sudah ditambahkan di bagian bawahnya ya, seperti yang ada di bagian metarik yang ini. Jadi
originnya itu udah di bawahnya. Jadi seperti kalau misalnya kita nambahkan mesh lah ya, mesh cube. Ini nanti karena objek originnya itu ada di tengah, yaitu otomatis dia akan ada di posisi tengah-tengah antara atas dan bawah. Karena metariknya itu sudah di set di bagian bawah, ya kita nanti bisa manfaatkan itu. Itu yang kedua. Jadi bisa seperti itu ya teman-teman. Nah untuk merubahnya gimana? Set origin dulu pernah kan ya? Dulu pernah. Jadi kalau nanti teman-teman mau memindahkan objek, kita sembunyikan dulu lah. Nah, delete. Kita mau nambahkan seperti ini lah ya. Kita cube set origin aja. Jadi kita misalnya originnya itu kita bisa pindahkan di bagian sini. Kita masuk ke edit mode dulu. Misalnya mau di bagian titik ini originnya. Kalau di bagian apa namanya karakter teman-teman ya nanti teman-teman harus karakternya itu kan harus ada di posisi tengah-tengah ya, harus ada di posisi tengah-tengah. Jadi teman-teman harus pastikan itu juga di tengah-tengah. Ini bisa pakai yang mirroring kemarin ya. Kita gunakan ini dulu Shift S, berarti kita mau cursor to selected. Jadi seperti ini nanti kita bisa pindahkan originnya yang kuning ini pindah ke sini. Sebenarnya tinggal di bagian ini kita masuk ke objek mode, di sana ada objek set origin dan origin to 3D cursor. Jadi nanti kalau teman-teman mau menggeser ke tengah, misalnya kita geser ke X dulu, kita tinggal geser aja 3D cursor ke sana, Shift C, terus nanti kita geserkan selected object ini dengan Shift S, selection objeknya ke kursor, udah. Seperti itu teman-teman. Jadi kita nanti akan lebih mudah, akan dimudahkan ini ya. Satu mungkin yang teman-teman bisa coba itu ya memang kita bisa geser satu-satu ya, maksudnya kita bisa tambahkan atau kita bisa geser secara manual. Jadi manualnya gimana ya, kita gunakan axis saja. Kita gunakan axis, nanti terus kalau misalnya kurang naik ya dinaikin, kurang turun ya diturunin gitu. Kalau kita mau menggunakan cube tadi ya, ya seperti inilah ya. Kurang naik dinaikin, kurang turun diturunin. Tapi apakah ini pas untuk objek 3D? Itu saya sarankan nggak seperti itu. Jadi teman-teman harus gunakan kursor 3D. Jadi biar nanti itu ada di posisi tengah ya tengah. Tengahnya 3D itu gampang-gampang susah memang. Jadi kita memang harus ada acuannya objek 3D-nya ini atau kursor 3D-nya. Kursor 3D-nya. Itu teman-teman. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman ketika menambahkan metarik seperti ini ya, menambahkan metarik seperti ini, nanti pasti teman-teman pakai ini metariknya. Seperti ini. Lah, teman-teman itu ketika, oh ini kok metariknya terlalu besar, pasti kan otomatis rescaling kan ya. Pastikan rescalingnya teman-teman itu ada di bagian edit mode. Itu yang penting itu, beneran penting. Saya sering salahnya di situ. Saya seringnya salah di situ. Karena apa? Ya kalau seperti ini kan biasanya objek mode ya otomatis semua objek itu bisa saya rescaling ya. Jadi otomatis kalau nggak inget itu, kita tinggal gini aja. Rescaling seperti ini, terus nanti kita strukturkan sampai jari-jarinya. Mungkin kalau teman-teman menggunakan ekspresi mukanya sudah sampai masuk, kita bisa munculkan ya teman-teman. Viewportnya kita import. Itu udah selesai semua, terus nggak bisa dipakai. Karena apa? Karena ketika nanti teman-teman menggunakan menciptakan bondnya untuk melakukan pergerakan itu nggak pakai bond ini. Ini kan cetakan aja. Jadi nanti teman-teman menggunakan yang ngerik seperti ini. Ketika sebentar proses apa ya? Oh, tak proses. Benar. Udah.
Oh, mana? Oke, nggak mau. Metarik, 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 metariknya sampai 3, tapi nggak mau. Oke, metarik 1, 2, 3. Ini rignya. Oke, saya cari blender lain. Konsep, konsep, konsep yakin? Nggak yakin. Recover, open, saya milih open. Open dari sini nggak bisa. Kita bisa open tapi dari luar ya. Lebih dari dua, dua apa namanya? Dua window blender. Jadi saya memilih aman karena saya nggak yakin tadi saya sudah simpan atau belum. Saya masukkan di Bones dan saya masukkan di kelas dan saya masukkan di bagian coklat coklat 2 awal ini. Nah, ini bisa buka 2 window ya. Jadi kalau teman-teman mau copy paste objek antar objek di Blender nanti bisa mungkin di beda Blender ya. Beda Blender teman-teman bisa buka 2 objek dua windownya terus nanti tinggal kopas. Ini mana tadi? Kita bisa langsung ke generatrix-nya. Cobain. Oh, ini kebetulan ada yang kesalahan. Ini kesalahan saya tadi juga. Ini itu join-nya. Jadi kalau lihat log-nya, mana tadi lihat log-nya, Windows log. Mana ya, Windows log. Ini ketutupan ini. Saya naikkan aja ke atas. Saya coba lagi. Klik dulu. Font-nya, sana ada generatrix. Nah, di sini ada error spine 004. Ini kesalahan yang keempat lagi. Yang kesalahan yang ketiga tadi belum. Sudah. Saya jelaskan dulu. Biar paham. Biar nggak salah sebenarnya teman-teman. Kalau salah itu nggak enak. Nggak enak. Effort dari waktunya itu ya nggak enak. Nggak kebayar. Ini dari awal ini objek saya. Saya tambahkan armatur single metariknya seperti itu. Jadi kalau sebenarnya kalau teman-teman ini kan cetakan ya, kembali tadi ke cetakan dulu lah ya, sebelum yang tadi yang salah. Ini kecetakan. Jadi sebenarnya metarik itu nanti cuma cetakan dan ketika kita sudah selesai membentuk dan menyamakan dengan objek 3D yang kita mau atur dengan menggunakan tulang, kita itu sebenarnya tinggal ketik generatrix ini. Generatrix. Nanti itu otomatis kita bikinkan rig-nya. Iya, proses. Proses juga. Prosesnya lama ya. Lemot. Ya ini tergantung tergantung ininya juga, tergantung PC teman-teman dan mungkin tergantung load dari PC-nya. Mungkin PC saya terlalu banyak load-nya. Nah, seperti ini. Jadi jangan sampai nanti teman-teman itu ketika ngerik besarnya berbeda. Contohnya apa? Contohnya ya kayak tadi. Ini bisa kontrol Z udah nggak metarik ya, sudah nggak ngerik ya dia. Jadi ketika saya scaling seperti ini dan saya sesuaikan seperti ini, misalnya tingginya aja lah, tingginya. Jadi ketika kita rig lagi, biar tahu di awal, jadi nggak salah di belakang. Iya, muter-muter, jangan close saja. Iya, seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman ngeditnya itu di objek mode, meskipun nanti bone-nya itu di belakang atau di bawah, tapi itu metariknya atau riggingnya atau hasil coverannya itu di atas. Jadi nggak masuk teman-teman. Jadi ini usahakan sangat sangat hati-hati di sini. Jangan sampai salah. Beberapa kali saya salah di sini. Beberapa kali saya salah di sini. Dan mungkin tiap tahun itu salah. Saya salah di sini.
Udah repot, udah waktunya banyak, effortnya nggak ke cover ya. Ya ini bagusnya gimana? Bagusnya ya teman-teman itu ngeditnya atau nuruninnya size-nya itu ada di bagian edit mode. Cuman itu tok, iya cuman itu tok. Cuman itu tok, gampang banget. Kenapa lupa ya? Namanya manusia ya. Siapa tahu. Eh, jadi nanti kita bisa resize ya. Resize-nya itu berdasarkan sumbu ya, sumbu 3D kursornya. 3D kursornya kan ada di center tuh. Nah, kita bisa resize berdasarkan 3D kursor, terus nanti kita klik S. Nah, dia nanti akan tuh. Nah, seperti itu. Jadi nanti tinggal disesuaikan, sesuaikan, baru nanti kita bisa pencet masuk ke objek mode, baru kita ada tombol generate trick. Nah, nanti dia akan menyesuaikan ketinggian dari tulang. Ketinggian dari tulang, tidak di atas lagi tadi. Jadi karena memang orientasinya itu dia ketika diedit, kalau nggak diedit kan otomatis kan dia ngerekam yang tadi. Nah, ini udah sesuai. Ini paling simpel loh teman-teman. Padahal paling sederhana dan paling simpel. Ini yang sering salah bagi saya. Sering salah. Dan ini udah sesuai. Tinggal nanti kalau teman-teman udah pasang-pasangin tuh, pasang-pasangin, dipas-pasin maksudnya tulangnya dengan menggunakan objeknya, udah selesai. Memang Regiofy semudah itu. Nggak repot-repot, tidak ngatur-ngatur IK seperti yang ada di manual. Ya, enaknya itu, enaknya Regiofy. Tinggal klik satu tombol, udah dapat. Udah dapat. Ya, ini apakah bisa ya? Belum, karena nggak sesuai kan ya. Habis itu nanti kan ini kita ada dua, metarik sama rig. Bedanya apa? Metarik itu yang cetakannya tadi, kita bisa simpan, atau kita bisa sembunyikan. Kalau biasanya saya tambahkan di collection yang lama, collection yang baru ya, new collection gitu. Kita tambahkan ini, kita move ke new selection, collection 2. Terus di sini nanti bisa saya mainkan nyampur atau tidak. Jadi biar nggak nyampur aja koleksinya. Jadi bisa banyak new collection-nya, bisa banyak. Seperti itu teman-teman. Itu yang paling sering salah. Yang keempat, kesalahan yang keempat. Banyak pun salah ya. Kesalahan yang keempat yang tadi, error tadi. Error tadi. Jadi kesalahannya itu memang basic-basic. Tapi kalau kayak coba dulu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak usah di scaling dulu, teman-teman coba langsung generate triknya. Langsung dari sini terus nanti teman-teman itu generate, ada tombol generate trick toh. Di sana nanti otomatis teman-teman ngerik bisa nggak? Kalau nggak bisa ya berarti nanti teman-teman mungkin Regify-nya ada masalah. Seperti yang saya lakukan ini. Nggak perlu di ini dulu, nggak perlu dipas-pasin. Langsung aja di tombol regenerate trick-nya ini langsung dipencet gitu. Apakah bisa menghasilkan atau enggak. Kalau bisa ya bisa dilanjutkan. Kalau nggak bisa ya berarti Regify-nya perlu dibenerin dulu. Benerin dulu ya. Seperti itu. Oke, saya Ctrl Z. Jadi yang kesalahan yang lain, yang keempat ya berarti. Kesalahan keempat. Kesalahan keempat itu adalah ketidakkonsistenan ketika teman-teman itu menarik bones. Jadi ketika metarik ini memang ke apa namanya Regrify sama Blender itu sudah ya satu hati lah. Jadi memang harus pas dan harus sesuai. Jadi kalau di sini itu kita generate padahal udah sesuai nih, udah pas semua ini, udah top lah ini ya. Udah menghabiskan banyak waktu di sini, tapi ternyata ketika di generate mana? Oh, kita Ctrl Z. Ketika di generate trick, error dia. Jadi errornya itu bone spin. Nah, biar lebih besar. Bone spin 004 cannot connect chain. Bone position is disjoint. Ya, disjoint ini yang sering teman-teman jumpai nanti. Kalau misalnya teman-teman nggak hati-hati dalam merescale ya, merescale objeknya dengan
apa namanya objeknya dengan bounce-nya. Itu biasanya bounce-nya ya udah tarik-tarik aja. Biasanya nanti ada di bagian spin 004 tadi ya. Bagian sini. Di bagian edit dulu kita bisa select. Kita cek dulu spin 004. Kontrol aja dulu ya. Biar rig-nya hilang. Rig-nya hilang. Oke. Spin 004 ini spin kita lihat di sini spin 003 di bagian ini kan ada bounce kan bone properties teman-teman lihat nanti di sini ada bounce spin 002 berarti yang spin 004 itu ada di atasnya. Kita bisa select use selected. Nah, spin 004. Nah, ini teman-teman. Ini yang jadi masalah ternyata. Jadi spin 004 ini keluar jalur. Ini harusnya itu masuk pas di bagian sini. Ini yang sering terjadi kesalahan juga. Jadi pas narik-narik bagian bawah, itu kepala itu nggak terurus. Kepala nggak terurus. Padahal ini satu kesatuan. Satu kesatuan. Dan ini harus pas di bagian tengah sini. Solusinya gampang memang. Solusinya gampang. Tapi kalau nggak tahu, susahnya minta ampun. Jadi kita memang sudah apa namanya kita sudah parent kan ya ini sama ini udah di parent kan tapi ternyata itu di bagian Regibai itu harus sedikit rigid juga. Ini itu harus pas dengan yang ini pas banget ya karena tadi itu kalau teman-teman lihat ya ini ada di bawah bendolannya itu bagian bawah itu nggak ketemu bendolannya yang atas. Maaf bagian bawah sambungannya bagian bawah ini nggak ketemu bagian atasnya. Salah satu yang untuk menyelesaikan ini ya seperti yang tadi, kursor to selection tadi. Jadi kita bisa seleksi seperti ini, kursornya kita tambahkan di bagian sini. Kursor to selected, kursor 3D-nya masuk sini. Terus kita seleksi yang mau kita snapkan atau kita masukkan ke sini. Terus kita masuk ke bagian Shift S, terus selection to cursor. Nah, seperti ini. Semoga bisa. Jadi yang dimasalahkan tadi kan di spin 004. Spin 004 ini dia disjoin intinya. Dia itu tidak dalam satu rangkaian yang padahal ini sudah di parent kan gitu. Ternyata ada masalah itu. Coba dong, coba kita tarik. Penasaran juga. Apakah masih bisa? Harusnya masih bisa. Generate. Tuh kan, udah bisa. Tapi ini tadi saya sampaikan, ini kesalahan saya tadi. Ini memang model dan riggingan yang saya tadi sampaikan tadi. Saya itu nge-resize-nya itu dari objek. Jadi ketika saya resize ke bawah, terus saya nggak memperhatikan edit mode, saya sudah sampai akhir ternyata nggak kerekam atau nggak ke apa namanya kelupaan lah intinya. Intinya spin 004 yang seperti itu teman-teman. Intinya harus joinnya itu harus pas gitu ya, pas. Kita memanfaatkan 3D cursor lagi. Itu yang sering salah. Itu yang sering salah. Jadi ya kesalahan 4 kesalahan itu yang mungkin pemula-pemula termasuk yang sering pakai pun kalau jarang pakai atau jarang ngerigging itu pasti nanti akan salah. Yang kelima itu sebenarnya simple sih. Jadi yang kelima itu saya pakai yang sudah kerigging nih. Saya pakai yang sudah kerigging. Saya pakai yang sudah kerigging ini, metariknya saya delete. Tariknya saya masuk. Jadi ketika nanti teman-teman post mode terus mau rotasi, nah bagian sini. Jadi ada mesh yang masih ketinggalan teman-teman. Loh, meshnya matanya ucul. Bukan ini, bukan miso ya. Matanya ucul ya. Ini memang ucul beneran.
Ini itu karena disjoin ya. Meskipun kita edit-editnya dari satu objek, biasanya memang ada beberapa mesh yang kita lepas ya, lepas seperti ini. Karena kita lupa joinin di awal tadi, sebelum kita rigging itu kita lupa joinin. Jadi baiknya itu ketika nanti teman-teman mau rigging, itu semua objek atau semua mesh itu jadi satu. Berarti dari satu itu nanti akan ditambahkan satu tulang gitu loh ya. Nah ini kebetulan ini lepas. Apakah bisa diselamatkan kalau yang ini? Ini bisa diselamatkan. Kalau yang ini bisa diselamatkan. Jadi kita bisa tinggal masuk ke bagian edit mode. Di bagian edit modenya mesh ya. Bagian edit modenya mesh. Kita kliknya dulu bagian sini, mesh-nya atau clear karakter mesh-nya. Kita edit mode. Nah, di bagian sini, ini kita tinggal benamkan atau kita daftarkan di bagian spine yang atau bagian apa namanya tulang yang nanti akan dijadikan orientasi gerakannya dia, yaitu spine 6. Spine 6 itu siapa? Spine 6 itu kalau teman-teman lihat itu ada di bagian ini. Bagian atas. Nah, bagian metarik, kita bagian edit mode, bagian sini. Ini bone spine 6. Bone spine 6. Kita harus daftarkan dengan ini. Biar nanti pergerakan ketika kepala gerak, mata ikut gerak dong ya gitu. Jadi kenapa harus didaftarkan ke spine 6? Karena memang pergerakan kepala nanti akan mengikuti dari ini. Kita kembali lagi ke objek mode, klik mesh-nya dulu, baru kembali ke edit mode. Klik L untuk linked objeknya ya, linked vertex yang terhubung dengan dirinya. Memang ini terpisah ya, memang ini terpisah mesh-nya dengan objek utama, jadi kita bisa L kan sendiri, terus nanti kita bisa daftarkan dengan spine 6. Di sana itu ada depth spine 600. Kebetulan ini sudah siap di assign ini. Sudah di siap design, jadi tinggal diklik assign dan beratnya atau pembobotannya itu maksimalkan di posisi 1. Ya, itu seperti itu aja. Jadi kalau nanti teman-teman masuk ke bagian post mode lagi, ini sudah itu matanya udah balik. Jadi kita bisa bisa manfaatkan di bagian post mode-nya. Kita ikut gerakan, kita rotasi aja. Udah nih teman-teman. Bagus banget kan ya. Jadi pastikan kalau nanti teman-teman udah selesai semua riggingnya, pastikan semua gerakan metariknya kita sembunyikan aja. Jadi itu ya, metarik sama rig itu bedanya. Metarik itu cetakan, rig itu yang nanti kita bisa memakai untuk animasi teman-teman. Pastikan nanti semua gerakan itu nanti bisa diciptakan dari rig teman-teman. Nah, kalau yang ini sebenarnya ada kesalahan atau nggak pas itu di bagian ketika saya goyangkan tangan, ini bagian pinggul ini juga kena. Harusnya enggak. Ini kita bisa menggunakan white painting kan, teman-teman. White painting ini seperti apa? Seperti yang kemarin. Gampang sekali, seperti yang kemarin. Iya. Teman-teman harus masuk ke bagian object mode, select mesh-nya dulu. Terus nanti teman-teman itu masuk ke white painting. Nah, kalau enggak teman-teman reset dulu tuh, gak enak banget tuh posisinya. Ke object mode dulu, bagian sini, terus nanti bagian post mode, select all-nya, ALTR, ALTG, biar nanti lebih enak gerakannya. Terus masuk ke object mode, mesh lagi, terus bagian sini white painting. Nah, untuk menyeleksi itu nanti teman-teman tadi apa ya, bagian sini kan ya. Menyeleksi nanti teman-teman menggunakan shift klik kanan. Shift klik kanan. Jadi nanti di sana ada beberapa dev handle atau ya.
Oh, yang ngefek ke bagian sini ya intinya. Saya nggak terlalu hafal. Ini nggak ngefek bagian sini. Ring default. Nggak ada, nggak ada. Pelvis, pelvis di sana dong. Oh, oh, masa di sini. Kita harus pastikan namanya dulu, baru nanti kita seleksi. Sebenarnya kita bisa menggunakan shift seleksi, terus nanti tinggal klik seperti ini. Oh, ini di sini masih nyambung deh. Mungkin ini untuk cara menghilangkan, oh iya, untuk arti warna di dalam white painting, ketika nanti biru, biru itu nanti nggak kena efek sama sekali ketika kita mengeksekusi salah satu bones ya. Jadi kalau kita sudah seleksi bones tadi, salah satunya bones yang ini ternyata ngefeknya itu dari tingkat ngefeknya itu dari warna merah sampai warna biru. Merah itu kena bone banget atau terefek bone banget. Jadi bone itu nanti pasti akan ngefek ke bagian mesh itu. Terus nanti kuning, hijau, baru nanti biru. Jadi yang bagian ini memang masih kena. Kita bisa weight-nya itu kita bisa nolkan. Kita bisa satu itu berarti nanti akan penuh jadi merah, merah seperti ini, merah kuning. Tapi kalau misalnya kita nggak mau ngefek ketika bone tersebut digerakkan, kita tinggal nolin aja, nolin. Untuk mengubah radius, ingat F ya, F, nah radius biar nanti lebih cepat. Ya, bisa dirapikan aja, dirapikan seperti ini. Lebih fokus ya, sampai selesai. Jadi bagian sini nggak terlalu ngefek di bagian pinggul. Tangan ngefek ke pinggul kan nggak mungkin banget. Jadi bisa dirapikan. Jadi nanti semua bones dicek dulu pergerakannya apakah sudah bagus atau belum. Kalau sudah bagus baru nanti kita bisa lanjutkan ke animasi. Ya udah, oke seperti itu. Jadi white painting semudah itu ya teman-teman. Kalau misalnya nanti pindah ke bagian sini, terus nanti ada upper arm, bagian sini ya juga ngefek di bagian sini. Biasanya itu nanti kiri kanan ya teman-teman. Karena ketika kita menambahkan ini biasanya itu kita menggunakan apa namanya mirror ya. Jadi kalau kita mirrornya itu salah ya berarti salah. Ya, itu 5 kesalahan yang sering terjadi, teman-teman. Jadi silakan nanti diperbaiki. Jadi di awal intinya. Jadi teman-teman nggak apa namanya nggak kehilangan banyak waktu untuk mencoba. Jadi nanti bisa digunakan waktunya untuk membuat animasi atau mungkin membuat scene yang lebih bagus lagi. Oke lah teman-teman, mungkin itu yang harus saya sampaikan untuk minggu ini 537. Selanjutnya ini bisa dimainkan di animasi ya teman-teman, bisa di animasi terus nanti bisa masuk di bagian animasi ini nanti bisa digerakkan objeknya. Paintingnya di objek mode dulu dong. Kita seleksi ini, baru nanti ke post mode, baru nanti terus main-main di bagian sini, keyframe-keyframe-nya. Oke teman-teman, seperti itu. Ada yang ditanyakan Win? Ada yang ditanyakan nggak? Wis, mantap. Gerakannya ya cuma digerakkan gini teman-teman. Jadi ya nggak terlalu susah. Naik. Wah, jurus panggung terbang. Nah, ini tinggal di select insert location, rotation, dan bisa seperti ini. Ada yang ditanyakan? Oke, berarti siap-siap ini loh. On cam, kita foto bersama dulu untuk minggu ini. On cam, on cam. Sambil saya main-main ini, nunggu teman-teman on cam. Silakan on cam. Sudah untuk gila di masjid.
Salah saya. Oke. On cam. Thank you. Oke semua. Oke Mas Bintang, tolong. Saya screenshot ya Pak. Yuk. Untuk batch pertama, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Batch kedua, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.